Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hovi Vanita Apriana, NPM 1813031012. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Langsung saja simak. Cekidot. Materi yang pertama yaitu fungsi produksi. Nah, pada prinsipnya, sumber daya alam itu diperlukan untuk menghasilkan suatu produk yang biasa kita kenal sebagai fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu sendiri banyak jenisnya. Salah satunya yaitu COP12. Nah, di sini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi agregat, sering diartikan sebagai kenaikan produksi nasional. Nah, dalam kasus ini, andaikan kita tulis fungsi dari jumlah tenaga kerja label, kapital atau modal, jumlah barang sumber daya alam itu sendiri, dan teknologi. Dari fungsi sumber daya alam di atas, bersama-sama input lainnya, menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Materi yang kedua yaitu pentingnya sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi. Nah, sejarah menunjukkan bahwa suatu masyarakat bisa mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Adam Smith pada teorinya yaitu Absolute Comparative Advantage menyatakan agar setiap masyarakat berproduksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya, yang bertujuan untuk mencapai suatu efisiensi. Jadi, masyarakat yang kaya akan sumber daya alam akan lebih banyak berproduksi. Kalau kita lihat terkait dengan produksi, maka muncullah isu-isu pokok dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu kita tahu bahwa sumber daya alam terbatas dalam ketersediaannya. Yang kedua yaitu lokasi dari cadangan sumber daya alam terletak jauh dari yang memerlukan. Yang ketiga, adanya pergeseran para pengguna dari yang semula memakai sumber daya alam yang renewable menjadi non-renewable. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak lagi bijaksana dan berpandangan jangka pendek, yang sering kita lihat ya. Yang kelima yaitu belum adanya pertimbangan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan ketergantungan kita pada sumber daya alam kelas bawah atau rendah. Yang ketujuh, terbatasnya kondisi lingkungan global. Yang kedelapan yaitu peranan yang diberikan kepada pasar dan menentukan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan. Materi selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Faktor yang pertama yaitu semakin menipisnya cadangan persediaan. Faktor yang kedua yaitu semakin menurunnya kualitas lingkungan. Faktor yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan faktor sosial penduduk yang kurang menghargai sumber daya alam dan lingkungan sebagai faktor pendukung bagi kelangsungan hidup mereka. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi adalah berslop positif. Nah, ketika sumber daya alam yang kita eksploitasi itu semakin tinggi, misalnya produksi kita di titik R0, maka pertumbuhan ekonomi yang kita peroleh di Y0. Nah, di sini ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam itu lebih besar lagi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Nah, di sini mengapa disebut berslop positif? Artinya, hubungan penggunaan sumber daya alam itu searah dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hubungan growth atau pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya alam. Nah, di sini kurvanya berslop negatif. Nah, ketika growth yang ingin kita capai itu tinggi, misalnya di titik A, itu maka SDA yang kita perlukan itu sebesar N1. Nah, tetapi ketika N itu semakin tinggi dan cadangan persediaannya itu semakin rendah, maka pertumbuhan ekonominya semakin turun. Nah, di sini selanjutnya hubungan growth atau pertumbuhan ekonomi dan pencemaran. Nah, kurvanya pasti searah ya. Artinya itu ketika kita eksploitasi, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin tinggi dan tingkat pencemarannya juga akan semakin tinggi. Nah, pada saat kita memiliki pertumbuhan ekonominya sebesar Y1, maka tingkat pencemarannya itu sebesar P1. Nah, ketika kita semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pencemarannya juga sebesar P2 atau semakin tinggi juga ya. Selanjutnya ada beberapa resep global dalam masalah lingkungan menurut Todaro and Smith. Nah, yang pertama yaitu adanya klausula dan standarisasi produk yang ramah lingkungan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan di tingkat internasional. Nah, yang kedua yaitu berperan aktifnya negara-negara maju dalam memberikan asistensi teknologi yang ramah lingkungan bagi negara-negara yang kurang maju. Nah, yang ketiga adanya mekanisme konversi utang dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, di mana jumlah tertentu dari utang tersebut akan dihapuskan dan dikonversi sebagai biaya untuk melakukan
melakukan kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Nah, jadi sebuah negara yang maju itu bisa mengkonversi utang kepada negara berkembang jika negara berkembang mampu menjaga lingkungan atau pro lingkungan. Materi selanjutnya yaitu konsep sustainable development. Nah, di sini ada trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan lingkungan. Nah, artinya trade-off itu adalah ketika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemenuhan kebutuhan lingkungan juga akan semakin rumit untuk dicapai ya, atau yang biasa kita sebut tergradasi. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa pembangunan itu harus berkelanjutan. Yang pertama yaitu aspek moral, itu untuk generasi yang akan datang. Nah, yang kedua aspek ekologi, demi untuk keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi, itu demi kesejahteraan antar generasi. Nah, di sini terdapat materi deklarasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesepakatan Agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 sebenarnya merupakan sebuah kemenangan dari misi penyelamatan bumi yang didorong oleh semangat generasi ekologi dalam deep ekologi. Nah, di sini kesempatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam atau biosfer, sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara itu dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Bumi dan sumber daya alam dipandang sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia, karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial. Nah, di sini berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang adil. Nah, yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman, berupa keanekaragaman hayati dan budaya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan integratif. Di sini pendekatan integratif itu mengutamakan keterkaitan manusia dengan alam. Nah, yang keempat, perspektif jangka panjang. Di sini untuk menilai pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Materi yang terakhir yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan terdapat 5 konsep. Yang pertama itu yaitu kondisi berkelanjutan jika utilitas masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun. Nah, yang kedua yaitu SDA dikelola untuk memelihara kesempatan produksi. Yang ketiga yaitu SDA tidak berkurang sepanjang waktu. Yang keempat yaitu SDA dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam. Nah, yang terakhir yaitu kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.